Pria nelayan ini baru aja ketemu duyung yang kayaknya nggak bernyawa dan dia bawa pulang. Pas lagi joget-joget sendirian, tiba-tiba dari kamar mandinya keluar suara aneh. Si nelayan buka pelan-pelan, tapi ternyata si duyung itu hidup lagi. Nelayan kaget, buru-buru ambil senapan buat jaga-jaga, tapi belum sempat apa-apa, dia udah kena tendang ekor si duyung dan masuk ke dalam bak. Untungnya si duyung makin lemah, kalau nggak kena air. Si nelayan cepat-cepat bungkus lagi duyung itu pakai jaring dan balik taruh dia ke tempat air dingin. Dia sempat mau ngabisin hidup si duyung itu, tapi niatnya luntur, malah jadi mulai rawat dan kasih makanan enak ke si duyung. Bayi dinosaurus kecil ini kelaparan, tapi teman-temannya menjauh. Dia nemu makanan, tapi dinosaurus galak ini ngincar dia dan bawa dia kabur. Pas mau kabur, mereka dicegah dinosaurus besar, yang ternyata ayahnya si dino kecil. Dinosaurus galak ini panik, lempar si kecil ke hutan. Nah, di hutan dia penasaran dan jalan terus sampai ketemulah danau penuh dinosaurus dari berbagai macam jenis. Indah banget. Nah, dia pun akhirnya balik ke rumahnya. Badannya bikin dijauhi dan waktu pun berjalan. Dia makin besar. Nah, di sukunya itu ada lomba tahunan buat jadi pemimpin. Ayahnya selalu menang. Kakaknya pun latihan berat terus. Dan si kecil coba-coba nih, malah ketangkep ranting. Ayahnya sampai mikir, ini anak beneran anak dia nggak sih? Seorang pria jadi pengedar narkoboy paling berpengaruh, sampai dia bisa beli beberapa bank cuma buat naruh uang sendiri. Semua orang penting udah dia suap, dari polisi, bea cukai, sampai pejabat tinggi. Tapi masalah muncul pas kepala polisi ngerasa dapat bagian yang kurang dan nekat nyuruh orang buat habisi satu geng. Sayangnya, geng itu punya hubungan darah sama kelompok lain yang lebih besar. Balas dendam gak bisa dihindari. Pria ini kejebak di tengah, antara lindungin polisi yang udah dia bayar atau bela sesama pengedar yang bisa aja balik nusuk dia. Akhirnya dia bikin langkah berani, nangkap si pembunuh dan kasih peringatan keras ke polisi, jangan main api kalau nggak mau kebakar sendiri. Seekor bayi dinosaurus kecil kelaparan, tapi teman-temannya malah menjauh. Dia nemu makanan, tapi langsung diincar dinosaurus galak. Si kecil dibawa kabur, tapi pas mau keluar dari kepungan, dia malah dicegah dinosaurus besar, yang ternyata ayahnya si kecil. Dinosaurus galak jadi panik dan lempar si kecil ke dalam hutan. Di sanalah pertama kalinya dia jauh dari rumah. Semua hal bikin dia penasaran, tapi waktu nemu yang dikira dinosaurus palsu, ternyata dinosaurus itu malah pup. Untung dinosaurus gede itu cuma makan tumbuhan, jadi si kecil selamat deh. Dan dia terus jalan lagi sampai ketemu danau yang isinya dinosaurus dari macam-macam jenis. Indah banget, dia sampai bengong. Di tepi pantai ada tubuh seorang perempuan setengah ikan yang kelihatan udah nggak bernyawa. Kulitnya putih, rambutnya panjang mengkilat. Seorang nelayan yang udah hidup sendiri puluhan tahun nemuin dia. Karena nggak ada orang di sekitar, si nelayan bungkus tubuh si duyung itu pakai plastik terus dibawa pulang. Buat ngusir baunya, dia taruh banyak es di bak besar, lalu masukin duyung itu ke situ. Nelayan itu senang bukan main. Pikirnya ini kesempatan langka biar dia bisa punya istri. Lagi nonton bioskop, penontonnya tiba-tiba masuk ke dalam film. Di sana, mereka ketemu ibu salah satu penonton yang udah lama meninggal. Ternyata, itu film lama yang pernah dimainin si ibu ini. Mereka ikutin alur film buat bisa selamat, tapi ada pembunuh bertopeng yang muncul tiap ada cewek buka baju. Satu orang sadar, pembunuh cuma nyerang karakter film, bukan penonton. Mereka coba jebak si pembunuh, tapi gagal dan banyak yang tewas. Si ibu diculik, anaknya ngejar sampai rumah pembunuh. Di sana, ibunya ngorbanin diri biar anaknya selamat. Pas pembunuh kalah, film akhirnya selesai. Tapi waktu si anak bangun di rumah sakit, suara pembunuh itu masih terdengar. Ternyata filmnya belum benar-benar tamat, guys. Setelah gagal belasan kali cari kerja, cewek ini akhirnya dapat kerja jadi pengasuh di rumah besar. Dia harus rawat pria lumpuh, mantan orang kaya yang dulunya hidupnya mewah. Tapi sejak kecelakaan, sikapnya jadi nyebelin dan udah ngusir 4 pengasuh sebelumnya. Cewek ini sempat mau nyerah, tiap hari dimarahin dan dihina. Dibilang gak punya gaya, gak pintar, dan gak berguna. Sampai suatu hari, dia udah gak tahan. Dia marah, bilang dia kerja bukan buat dipuji, tapi buat hidup. Dengar itu, si pria kaget, baru sadar selama ini dia yang salah. Malamnya, dia ajak si cewek nonton film bareng. Itu caranya minta maaf dengan cara yang paling dia bisa. Lagi asik nonton film bareng, tiba-tiba layar bioskop sobek. Semua orang ketarik masuk ke dalam film. Pas sadar, mereka udah ada di tengah hutan. Gak lama, lewat mobil yang pernah muncul di film itu. Tapi mereka dicuekin. Mereka nyoba jalan pergi, tapi anehnya selalu balik lagi ke tempat awal. Ternyata tiap 92 menit, mobil itu muncul terus kayak waktu di film. Akhirnya mereka nekat naik mobil itu. Di dalamnya ada ibu dari salah satu penonton yang udah lama meninggal. Ternyata mereka semua masuk ke dalam film yang pernah dimainin almarhum ibunya itu.
Di sungai, dinosaurus kecil ini lihat dinosaurus cewek yang cantik banget. Dia langsung jatuh cinta, bahkan udah bayangin nama anak mereka. Tiap hari dia nunggu di sungai, tapi si dino cewek nggak muncul lagi. Ternyata keluarganya pindah ke selatan. Si kecil jadi kecewa berat, tapi nggak lama sukunya juga mulai pindah karena makanan makin susah dicari. Di tengah perjalanan, hujan petir tiba-tiba nyambar pohon, bikin hutan kebakar. Suku mereka harus kabur dari api, dan ayah si dino kecil pun mimpin rombongan buat nyelamatin semuanya. Orang ini udah jadi mayat hidup, tapi tetap berdiri di depan kantor kayak lagi nunggu rapat. Jadi virus aneh menyebar ke seluruh kota ini. Semua orang yang kena berubah jadi mayat hidup, tapi mereka masih ngelakuin kebiasaan lamanya. Ada yang masih nyapu jalan, ada yang masih jaga toko. Meskipun dunia kacau, tapi para mayat hidup ini malah kayak belum sadar kalau mereka udah mati. Lagi nonton film, layar bioskop tiba-tiba sobek. Semua ketarik masuk ke dalam film. Mereka nyasar di hutan dan terus balik ke tempat yang sama. Tiap 92 menit, mobil dari film lewat terus. Pas naik, ada ibu dari penonton yang udah lama meninggal. Ternyata mereka ada di film lama si ibu. Mereka coba ikutin alur film itu biar bisa selamat. Tapi pas ada cewek buka baju, muncul pembunuh bertopeng. Ternyata pembunuh itu cuma nyerang karakter film, bukan penonton. Film akhirnya mundur ke masa lalu, nunjukin masa kecil si pembunuh yang rusak karena dibully. Mereka sadar, satu-satunya cara keluar dari sana adalah singkirkan si pembunuh ini. Setelah gagal cari kerja, cewek ini akhirnya dapat kerjaan jadi pengasuh di rumah gede. Dia harus rawat pria lumpuh, mantan orang kaya yang sekarang galaknya nggak ketulungan. Udah 4 pengasuh dia usir sebelum si cewek. Meski tiap hari dimarahin, si cewek tetap sabar. Sampai suatu hari, mantan pacar si pria datang bareng pasangan barunya. Si pria diem, tapi abis itu dia ngamuk. Semua foto dia hancurin. Diam-diam, si cewek beli lem dan ngerapiin lagi semua foto itu satu-satu. Udahlah pekerja keras, sabar. Cewek ini baik hati juga ya. Pria berkumis ini nggak banyak ngomong, tapi dari cara jalannya aja udah kelihatan kalau dia ini orang jahat. Dia ikut lomba masak, tapi jurinya adalah lawannya sendiri, si raja dapur ini. Dari banyak peserta, semua ditolak mentah-mentah. Ada yang masaknya bagus, tapi bahannya salah. Ada yang potongannya jelek, dan ada juga yang dagingnya masih dingin. Penjahat ini percaya diri banget, masaknya bagus, tapi ternyata dia tetap gagal. Kata juri, bukan soal makanannya yang jelek, tapi karena mukanya. Aneh ya. Tiba-tiba ada es krim yang hidup dan merasuki manusia. Nah, penyelidik ini dan asistennya nyoba menyelidiki, tapi tiba-tiba ada orang yang udah dikendalikan es krim datang nyerang. Tubuhnya penuh es krim dan mereka pun langsung nyemprot orang itu sama alkohol, terus dibakar sampai meleleh. Es krim itu akhirnya musnah. Tapi di tempat lain es krim hidup udah menyebar dan mereka sadar ini bukan cuma soal makanan, tapi es krimnya udah muasain manusia. Cewek ini baru aja dipecat dari pekerjaannya, padahal dia tulang punggung keluarga. Semua beban keluarga dia yang nanggung. Bahkan adiknya yang udah nikah pun masih dia yang nanggung biaya kuliah dan hidupnya. Beratnya hidup ditanggung sendiri, tapi si cewek tetap nggak pernah ngeluh. Setelah gagal belasan kali cari kerja, si cewek akhirnya diterima jadi pengasuh di rumah besar. Orang yang harus dia rawat adalah seorang pria, mantan orang kaya yang dulu hidupnya serba hebat, tapi kecelakaan bikin dia lumpuh total. Sejak itu, si pria jadi orang paling judes dan nyebelin. Udah ngusir 4 pengasuh sebelum si cewek. Awalnya si cewek nyaris nyerah, tapi dia tetap bertahan meskipun tiap hari dimarahin dan diabaikan. Pria ini makan tiram mentah, padahal lagi nggak sehat. Abis makan, dia langsung muntah ke arah guru anaknya. Malunya nyebar ke berita. Kerjaannya hilang, anaknya dibully. Tapi itu baru awal. Dia sakit tenggorokan, dikira flu biasa. Padahal di dalam tubuhnya, sel-sel nemuin virus merah yang sangat mematikan. Bisa bikin orang mati dalam sehari. Sel-sel ini buru-buru cari sumbernya. Dan ternyata virus itu sembunyi di dalam jerawat pria ini. Sejak lahir, wajah cowok ini udah makan korban karena saking gantengnya. 3 dokter sampai tewas pas lihat mukanya. Orang tuanya sampai pindah ke desa dan bungkus wajahnya pakai perban. Hidupnya penuh ketakutan. Sampai akhirnya dia ketemu cewek aneh yang gak pernah tanya apa-apa soal perban. Mereka sering ngabisin waktu bareng. Tapi suatu hari, pas tangan mereka gak sengaja bersentuhan, alat di badan si cewek bunyi. Ternyata cewek ini punya penyakit jantung parah. Nah, sama kayak si cowok yang gak pernah punya teman, mereka makin dekat. Si cowok pengen lepas perbannya, tapi takut si cewek meninggal juga. Akhirnya dia minta si cewek tutup mata, terus ngeraba wajahnya pelan-pelan. Dan buat pertama kalinya gak ada yang mati karena wajahnya.
Sejak lahir, wajah cowok ini bawa petaka karena saking gantengnya. 3 dokter meninggal cuma karena lihat mukanya. Orang tuanya sampai pindah desa dan bungkus mukanya pakai perban. Tiap cerita ke psikolog soal wajahnya yang terlalu ganteng, mereka kira dia halu. Sampai akhirnya lihat mukanya sendiri dan psikolog itu akhirnya ikutan meninggal. Total 10 orang jadi korban. Dia cuma pengen hidup normal sampai minta temennya rusakin mukanya pakai batu bata. Tapi malah dikenalin ke cewek yang akhirnya ninggalin dia juga. Pas dia nyerah dan mau loncat ke sungai, dia ketemu cewek aneh yang gak pernah tanya soal perban. Mereka ngelakuin banyak hal bareng dan cowok itu akhirnya ngerasa bisa hidup tanpa takut sama wajahnya sendiri.